Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fajar Ahmadiyah dengan NIM 19136133 akan menjelaskan mengenai Provinsi Papua Barat. Yang pertama, kita akan menjelaskan kondisi geografis dan administrasi Papua Barat. Ibu kota Provinsi Papua Barat adalah Manokwari. Secara geografis, wilayah Provinsi Irian Jaya Barat terletak di bawah Katulistiwa dengan batas-batas administratif wilayahnya yaitu sebelah utara Samudra Pasifik, sebelah barat Laut Seram Provinsi Maluku, sebelah selatan Laut Banda Provinsi Maluku, sebelah timur Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat secara astronomis terletak pada 24 derajat sampai 132 derajat bujur timur dan 0 derajat sampai 4 derajat lintang selatan. Tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0 sampai 100 meter dari permukaan laut. Berdasarkan administrasi wilayah, Provinsi Irian Jaya Barat terdiri dari 8 kabupaten dan kota. Luas wilayah Provinsi Irian Jaya Barat adalah 115.363,50 km persegi, di mana Kabupaten Teluk Bintuni merupakan daerah yang terluas yaitu 18.658 km persegi, sedangkan Kota Sorong merupakan daerah dengan luas terkecil yaitu 1.105 km persegi. Selanjutnya kita akan masuk kondisi fisik lingkungan Provinsi Papua Barat. Morfologinya yaitu karakter morfologi berdasarkan ekorogian Provinsi Papua Barat didominasi oleh pegunungan lipatan dan perbukitan denusidal. Geologinya yaitu struktur geologi yang terdapat pada daerah kepala burung atau Papua Barat berupa patahan atau sesar. Patahan atau sesar ini merupakan perpanjangan gaya yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan lempeng utama. Patahan atau sesar inilah yang akan menghasilkan gempa bumi di daratan dan tanah longsor. Lalu iklimnya itu keadaan iklim di Papua sangat dipengaruhi oleh topografi daerah. Pada saat musim panas di dataran Asia, Australia mengalami musim dingin, sehingga terjadi tekanan udara dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, melintasi Pulau Papua sehingga terjadi musim kering terutama Papua bagian selatan atau Merauke. Selanjutnya, kondisi topografi Provinsi Papua Barat. Kondisi topografi Provinsi Papua Barat sangat bervariasi, membentang mulai dari dataran rendah, rawa, sampai dataran tinggi dengan tipe tutupan lahan berupa hutan hujan tropis, padang rumput, dan padang alang-alang. Ketinggian wilayah di Provinsi Papua Barat bervariasi dari 0 sampai dengan 1.000 meter. Kondisi ini merupakan salah satu elemen yang menjadi barier transportasi antar wilayah, terutama transportasi darat, serta dasar bagi kebijakan pemanfaatan lahan. Selanjutnya kita akan masuk danau di Provinsi Papua Barat. Danau yang ada di Provinsi Papua Barat ada Danau Ayamaru. Danau Ayamaru merupakan salah satu danau alami di Papua yang berair jernih berwarna kebiruan. Danau dengan luas sekitar 980 hektar dengan kedalaman maksimum 6 meter ini memiliki karakteristik pasang surut sesuai musim. Danau Ayamaru dikelilingi oleh karst yang masih sangat alami, membuat pemandangan danau ini menjadi lebih indah. Di sampingnya kita dapat lihat foto Danau Ayamaru. Selanjutnya Danau Fraumu. Danau Fraumu adalah bagian dari Danau Ayamaru yang terletak di Kota Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Danau ini terkenal di kalangan para traveler karena airnya yang jernih. Saking jernihnya hingga dasar danau bisa terlihat dengan jelas. Danau Fraumu juga menyimpan banyak ikan yang sering diambil oleh penduduk setempat untuk makan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan masuk ke pendudukan Provinsi Papua Barat. Penduduk Papua Barat menurut sensus penduduk 2020 sebanyak 1,13 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya 2010, terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 373,65 ribu jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Papua Barat sebesar 3,94% per tahun. Selanjutnya, kondisi ekonomi Provinsi Papua Barat. Pendapatan domestik regional bruto di Papua Barat pada tahun 2009 sebesar 84,34 triliun. Dari angka PDRB tersebut, kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan dengan peran mencapai 25,74%.
Disusul sektor pertambangan dengan penggalian 17,44% dan sektor konstruksi 15,96%. Keberadaan gas alam dan gas alam cair berdampak signifikan pada perekonomian Papua Barat. Selanjutnya, flora dan fauna Provinsi Papua Barat. Floranya yaitu buah matoa yang ditetapkan sebagai flora khas Papua Barat. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Matoa adalah tanaman buah khas Papua yang tergolong pohon besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dengan diameter rata-rata maksimum 100 cm. Umumnya berbuah sekali dalam setahun, berbunga pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Di Papua dikenal ada 2 jenis matoa, yaitu matoa kelapa dan matoa papeda. Ciri yang membedakan kedua jenis matoa tersebut adalah terdapat pada tekstur buahnya. Selanjutnya, fauna Papua Barat yaitu burung kasuari, yang ditetapkan sebagai fauna khas Papua Barat. Burung kasuari merupakan sebangsa burung yang mempunyai ukuran tubuh sangat besar dan tidak mampu terbang. Kasuari yang merupakan binatang yang dilindungi di Indonesia dan juga menjadi fauna identitas Provinsi Papua Barat terdiri atas 3 jenis spesies, yaitu ketiga spesies kasuari yaitu kasuari gelambir tunggal, kasuari gelambir ganda, dan kasuari kardil. Selanjutnya, kebudayaan Provinsi Papua Barat, rumah adatnya yaitu diberi dengan rumah kaki seribu. Sedangkan pakaian adatnya yaitu pakaian adat serui, pisau belati yang terbuat dari tulang kaki burung panah, dan busur. Selanjutnya, tari tradisional Provinsi Papua Barat itu ada tari perang yang merupakan tari yang melambangkan kegagahan dan kepahlawanan masyarakat Papua. Ada tari suanggi yang merupakan tari yang mengisahkan seorang istri yang mati akibat korban angi-angi atau jejadian. Selanjutnya, suku yang ada di Papua Barat ada suku Arfak, suku Asmat, suku Dani, suku Mei, dan suku Sentan. Sedangkan lagu khas daerahnya yaitu lagu daerah Yamko Rambe, Yamko, dan Apuse. Sekian dari saya, jika ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.